Namun Tuhan melihat hati seseorang yang suci hatinya, yang bijaksana dan peka akan suara daripada Tuhan. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu siapa Nebukadnezar. Orang yang berkuasa di Babel. Semua orang harus tunduk kepadanya. Dan tidak ada orang yang dapat mengalahkan. Namun ketika dia meninggikan diri, maka disitulah Tuhan merendahkan kepada orang yang dia akan direndahkan. Tuhan akan mengangkat siapa saja yang dikasihinya, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang kepada manusia yang seperti apa kekuatannya, tetapi Tuhan melihat hati seseorang yang memuliakan namanya. Oleh sebab itu, demikianlah Daniel yang diberikan hikmat kasih karunia daripada Tuhan untuk memberikan pengertian tentang apa yang dilihat melalui mimpi daripada Nebukadnezar. Daniel yang diberikan nama oleh Nebukadnezar adalah Belshazzar, orang yang dipenuhi penuh dengan roh para dewa yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dialah Daniel yang dipakai oleh Tuhan. Ketika raja mendapatkan mimpi, apa yang dia tidak dapat diartikan oleh orang-orang berilmu yang ada di Babel. Semua orang-orangnya Nebukadnezar tidak bisa memberikan arti. Namun Allah yang maha tinggi memakai Daniel untuk menyampaikan arti mimpinya. Bukan kehebatan daripada Daniel, tapi kemahakuasaan Tuhan atas kuasanya dikaruniakan kepada Daniel untuk memberikan hikmat dan memberikan hikmat kepada Daniel untuk menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Dan dapat dibanggakan sebagai manusia. Akan bangga kalau mereka mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan segala macam yang dia butuhkan tercukupi semuanya. Dan seolah-olah tidak ada yang dapat menjatuhkannya. Seolah-olah dia sudah ada di atas segala-galanya. Mereka sudah di atas segala-galanya. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, itu semuanya tidak dapat untuk menjamin kehidupannya untuk tahan sampai dia boleh melihat kenyataan yang terjadi. Kalau kehendak lain Tuhan memberikan dan memotongnya, menegurnya, menjatuhkannya, meruntuhkannya, maka semua yang berharapkan kepada kekuatan akan sang raja, kekuatan, kekayaan dan sebagainya, dan bersandarkan banyak orang mencari makan di bawah. Tetapi kalau itu sudah kehendak daripada Tuhan dan Tuhan dapat mengubahkan, di mana kekuasaan itu semua pemberian daripada Tuhan. Kalau sudah diambil sama Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat
Tidak ada seseorang pun yang bisa mengendalikan kuasanya Tuhan atau memberhentikan kuasanya Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Bagi siapa yang dikasihinya, dari situlah yang akan diangkatnya. Apa yang menjadi harapan bagi manusia yang berharap kepada manusia yang di atasnya, manusia tidak lebih daripada embusan nafas belaka. Tetapi seseorang yang menaruh harap dan bersandarkan diri kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa, siapapun dia, hal yang orang yang kecil yang tiada berharga dapat diangkatnya menjadi seorang yang terkemuka. Dialah Allah yang maha tinggi. Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah dan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang dilakukan? Lalu berdirilah Daniel yang namanya di Belshazzar tercengang betapa saat pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belshazzar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belshazzar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seluruh Tuanku. Menurut pikiran kemanusiaan. Tetapi pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya itulah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dalamnya bersarang bulu-bulu di udara. Tuanku lah itu. Kita tidak bisa membayangkan raja yang benar berkuasa, yang berkuasa ini akan diubahkan situasi keadaan yang berubah, akan disamakan dengan binatang dan akan disamakan dengan keadaan yang tidak di dalam istana, tetapi di sana, dan dia akan kena embun yang dingin seperti binatang. Itulah keadaan manusia. Kita tidak dapat menyembuhkan diri, kita tidak dapat meninggikan diri, kita tidak dapat menyembuhkan. Apakah yang menjadi kesombongan seseorang? Itu akan mendahului kejatuhan. Ketinggian hati akan mendahului kejatuhan. Tapi seseorang dengan kerendahan hati akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang kepada siapa yang akan dikasih. Yang dikasihnya adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Kedahulah Tuhan yang jadi manusia. Ketika dia diangkat menjadi orang yang nomor 3 di pemerintah, dan apa yang terjadi? Para menteri-menteri, para bangsa, para petinggi-petinggi pemerintah melihat keadaan Daniel tidak senang dan berupaya Daniel untuk dijatuhkan. Oleh sebab itu, dengan tindakan-tindakan yang di luar batas kemampuan manusia dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Daniel, dengan membuat mereka-reka yasa
untuk menjatuhkan Daniel supaya Daniel tidak berkuasa. Tetapi Daniel diperadakan apa saudara? Pernah Daniel harus masuk ke dalam liang Sadrak Mesak pernah juga masuk ke dalam liang di dalam api yang menyala-nyala. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Tuhan berkehendak lain. Daniel dilepaskan dari gua singa dan terkam singa yang mengaum-ngaum itu. Mulutnya ditutup oleh para malaikat dan singa tidak menerkamnya. Ketika itu dalam pemerintahan Darius, dan mengatakan dia sebagai raja yang berkuasa, dan orang-orang tidak menyukai anak Tuhan. Inilah dalam keadaan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Memang diberadakan banyaknya komunitas, tapi anak Tuhan memang sedikit jumlahnya. Namun di situ Tuhan menyatakan kuasanya, penyertaan bagi anak Tuhan yang setia di dalam hidupnya mengiring akan Tuhan. Memang banyak tantangan, memang banyak ujian yang terjadi dalam kehidupan. Tapi Tuhan dapat mengubahkan situasi keadaan yang mencegah, yang menakutkan. Tuhan dapat melepaskan dari rasa takut yang dihadapinya, karena Tuhan hadir dalam kehidupan hamba-hambanya, anak-anaknya yang betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memang banyak ujian, memang banyak tantangan yang dihadapinya. Mungkin di dalam parlemen, mungkin ada di dalam kementerian, mungkin ada di dalam wakil rakyat. Seringkali anak Tuhan akan digencet, akan disingkirkan. Tetapi anak Tuhan yang memegang teguh diri dalam iman, dalam jalan kebenaran, yang dia harus taat dan tunduk dalam otoritas kuasa daripada Tuhan untuk menjalankan dengan berhikmat kasih karunia dan kuasa daripada Tuhan. Niscaya anak Tuhan akan terangkat sekalipun dia seorang diri, tapi dia tidak bersatu sendiri, tapi Tuhan yang menyertai, lebih besar daripada dunia ini. Apa yang terjadi ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa? Dari sepanjang malam tidak bisa tidur, karena Daniel tahu dia Daniel adalah orang yang bijak, orang yang kudus dan suci. Dia yang dipakai oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Allahnya Daniel adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Dalam Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, dialah Tuhan yang telah menjadi manusia, yang terus menjaga dan melindungi saudara dan saya, dan disitulah yang akan memakai dalam kehidupan saudara hingga saat ini. Jadilah Daniel-Danielnya Tuhan, jadilah hamba-hambanya Tuhan yang benar-benar mengedepankan kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatan hidupnya kepada Tuhan. Di mana saja saudara berada, saudara ditempatkan dalam iman yang teguh. Di mana saudara ditempatkan di situ, apakah itu di parlemen, apakah itu di dalam kementerian, apakah itu di dalam wakil rakyat, apakah itu saudara diangkat di atas menjadi wakil rakyat. Dan di situ Tuhan untuk kita tidak akan memberikan kecondongan mata kita kepada dunia, kepada harta dunia, tetapi kita patut dan duduk dalam otoritas kuasa Tuhan untuk menjalankan tugas yang benar, yang harus ditegakkan
untuk tidak takut mengajak. Sekalipun ditentang banyak orang yang mengajak untuk berbuat salah, tetapi kita harus tetap teguh iman kita, tidak tergoyahkan untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan yang diinginkan pada umumnya orang-orang yang suka dengan jabatan, dengan kekayaan yang tidak halal. Tempatkan sebagai seorang yang dipercayakan untuk mewakili bangsa, untuk mewakili negara, di mana saudara akan didudukan di sana, dan tetap janganlah terpengaruh karena pangkat atau jabatan, tetapi jalankanlah tugasnya dengan bijak dan tanggap untuk dapat kita pegang, tanggap untuk membedakan yang benar daripada yang salah. Maka saudara akan diangkat oleh Tuhan. Sekalipun saudara kecil, sekalipun saudara orang yang lemah, tapi Tuhan dapat mengubahkan yang lemah menjadi yang kuat, yang kecil akan menjadi yang besar. Tuhan berkuasa. Percaya, Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan akan menyertai saudara dan saya sampai ke sudah akhir zaman. Kiranya berkat Tuhan Yesus menyertai saudara dalam mengiring akan Tuhan di mana saja saudara berada, ditempatkan di mana saja saudara berada. Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak terang, jadilah menjadi saksi Tuhan, jadilah karena menjadi berkat banyak orang. Tuhan memberkati.